Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita umatnya ketika beliau naik di atas mimbar. Maka janganlah lagi engkau berkata-kata atau melaksanakan aktivitas dunia lainnya ketika khatib telah naik di atas mimbar. Bagi siapa-siapa orang-orang yang melakukan hal tersebut, maka sia-sialah setiap amal ibadah yang ia lakukan pada saat itu. Kemudian saf-saf yang masih kosong hendaklah kita isi terlebih dahulu, sebab andai saja engkau tahu, kata Rasul, kemuliaan orang-orang yang berada di saf-saf terdepan, jangankan dipersilahkan, diundi pun engkau akan ikuti kompetisi itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tujuan bahwa diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita berharap setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saat sekarang ini kita masih dalam nuansa momen tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tentunya semakin bertambah bilangan tahun dan pastinya semakin berkurang jatah hidup kita di atas dunia ini. Secara sadar atau tidak, setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah yang telah kita persembahkan untuk Allah, tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah ibadah itu diterima di sisi Allah, atau mungkin bahkan ibadah yang kita lakukan itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Minhajul Abidin, sebagai rujukan kita, sebagai referensi kita, ada 3 syarat minimal agar ibadah itu diterima di sisi Allah. Maka tentunya kita harus memenuhi syarat dan kriteria ini agar ibadah kita itu diterima di sisi Allah. Yang pertama, setiap ibadah yang kita lakukan, kata Imam Al-Ghazali, harus ikhlas. Karena ibadah yang dilakukan tidak dengan ikhlas, semuanya tertolak di hadapan Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, kira-kira artinya begini: hai sekalian manusia, enggak kusuruh kalian ibadah kalau tidak ikhlas. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan
semuanya harus ikhlas karena Allah. Maka secara lughawi makna ikhlas itu adalah murni, tidak ada campuran-campuran lain. Harus ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam hadis yang sangat populer bagi kita, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan manusia itu dinilai tergantung apa niat yang dia melakukan setiap amal ibadah itu. Karena dari niatlah kita mengetahui agar ibadah itu dikatakan termasuk ke dalam golongan ikhlas ataupun tidak. Maka ketika sebagai contoh, setiap ibadah yang kita lakukan bagi kita yang melafazkan niat, maka ujungnya harus lillahi ta'ala. Kita hadir ke masjid ini melaksanakan sholat Jumat, hendak melaksanakan sholat Jumat, tentunya bagi kita yang melafazkan niat, perhatikan niatnya. Usolli fardal Jum'ati rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ujungnya harus lillahi ta'ala. Bagi kita yang mengambil air wudhu, bagi kita yang melafazkan niat, maka perhatikan ujung niat itu harus lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Maka ujungnya harus lillahi ta'ala. Maka setiap ibadah yang dilakukan tidak karena Allah, dipastikan ibadah itu semua tertolak di hadapan Allah. Hati-hati saudaraku sekalian, kita yang disebut dengan yang namanya fadilah ataupun keutamaan-keutamaan dalam beramal. Apakah boleh kita melihat fadilah? Boleh. Akan tetapi bukan itu menjadi tujuan dan niatan utama dalam beribadah. Ketika ditanya, kenapa Bapak sholat duha? Maka jawabannya, agar rezeki saya lancar. Tujuannya sholat duha agar rezekinya lancar. Tujuannya sholat duha agar cepat kaya. Kalau tujuannya sholat duha agar rezeki lancar, kalau tujuannya sholat duha agar cepat kaya, maka dipastikan ibadah itu tertolak di hadapan Allah. Karena sholat duha bukan karena rezeki, karena sholat duha bukan karena kaya, tapi sholat duha karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita yang hendak sholat duha, perhatikan lafaz niatnya. Usolli sunnatat duhai rok'ataini adaan lillahi ta'ala. Ujungnya harus lillahi ta'ala. Enggak boleh ada niatan dan tujuan yang lain. Maka ketika mulai dia mengangkat takbir dalam pelaksanaan ibadah sholat duha itu harus murni karena Allah. Enggak boleh ada tujuan dan niatan yang lain. Karena kalau ada tujuan dan niatan yang lain, dipastikan ibadah duhanya tertolak di hadapan Allah. Akan tetapi ketika ibadah duha itu selesai dilaksanakan, maka dia salam ke kanan dan dia salam ke kiri. Boleh dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau sekiranya rezekiku itu masih di langit, turunkan ya Allah. Kalau sekiranya rezekiku itu di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Kalau sulit, mudahkan ya Allah. Kalau haram, sucikan, halalkan ya Allah. Boleh. Kapan? Ketika ibadah duhanya selesai dia laksanakan. Akan tetapi ketika dia mulai mengangkat takbir dalam setiap rangkaian ibadah itu, maka harus murni ibadah itu tujuannya hanya untuk Allah. Karena kalau ada niatan dan campuran yang lain, dipastikan ibadah itu tertolak di hadapan Allah. Maka syarat yang pertama, ibadah dilakukan itu harus dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, apa agar ibadah itu diterima di sisi Allah? Ibadah agar diterima di sisi Allah harus memahami ilmu dari setiap ibadah yang dilakukan. Enggak boleh ibadah itu hanya ikut-ikutan semata, tapi kita tidak tahu cara, rukun, syarat, hal-hal yang membatalkan dari setiap ibadah yang dilakukan. Maka setiap ibadah yang hendak ingin kita kerjakan, paling tidak kita harus faham
rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut. Tujuannya supaya apa? Agar ibadah itu diterima di sisi Allah. Sebagai contoh, hari ini kita melaksanakan ibadah Jumat. Ibadah Jumat ini bukan hanya sebatas ibadah ikut-ikutan semata. Karena orang pergi ke masjid melaksanakan ibadah Jumat, maka kita hadir ke masjid melaksanakan ibadah sholat Jumat. Akan tetapi kita tidak tahu, kita tidak faham apa saja syarat sah sholat Jumat, hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. Makanya wajar mungkin ketika khotib telah berkumandang di atas mimbar, masih ada di antara kita yang ngobrol dengan kawan sebelahnya, bercerita dengan kawan sebelahnya. Bisa saja dia nggak faham tata cara pelaksanaan ibadah Jumat. Kenapa? Dia menganggap bahwa khutbah Jumat itu adalah ceramah biasa. Padahal katanya adalah ibadah Jumat ini adalah pengganti ibadah zuhur. Kalau ibadah zuhur 4 rakaat, Jumat itu 2 rakaat. Lantas di mana yang 2 rakaat lagi? Maka yang 2 rakaat lagi itu terdapat pada khutbah yang sedang berlangsung. Kalau dia ngobrol dengan kawan sebelahnya saat khutbah sedang berkumandang, maka batallah ibadah Jumatnya, sia-sialah amal ibadah Jumat yang dia lakukan. Kenapa? Bisa saja dia tidak faham tata cara pelaksanaan ibadah Jumat itu. Kemudian yang kedua, teguran keras bagi kalangan kaula muda. Banyak hari ini yang dari kalangan kaula muda yang menggunakan kaos ketat pada saat pelaksanaan ibadah sholat ke masjid. Padahal kita harus memahami syarat sah. Salah satunya untuk pelaksanaan ibadah sholat itu adalah menutup aurat. Apakah orang yang menggunakan kaos ketat tidak sah sholatnya? Mungkin pada saat berdiri masih aman, akan tetapi pada saat ruku, sujud puncaknya, maka kaos itu mulai tertarik ke atas dan dia tidak menggunakan kaos dalam lagi, maka nampaklah aurat bagian belakangnya. Karena aurat laki-laki itu adalah pusat sampai ke lutut, dan pusat itu bukan hanya bagian depan, akan tetapi juga keliling pinggang. Akan tetapi ketika dia menggunakan kaos ketat pada saat pelaksanaan ibadah sholat itu, maka nampak bagian belakangnya. Bisa dipastikan ibadah yang dia lakukan pada saat itu, sholat apapun itu, maka batal dan sia-sia adanya. Kenapa? Boleh saja dia tidak faham bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah sholat itu, rukun dan hal-hal yang membatalkan ibadah sholat. Padahal Allah juga sudah mengatakan di dalam firman-Nya, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakanlah pakaian-pakaian terbaikmu ketika engkau hendak melaksanakan ibadah ke masjid. Bedakan mana pakaian yang harus kita pakai untuk ibadah ke masjid dengan pakaian yang kita gunakan untuk nongkrong di warung kopi. Enggak sama bajunya, enggak sama pakaiannya. Maka kita harus cerdas, harus pandai membedakan mana pakaian-pakaian yang selayaknya kita pantas untuk lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo di antara kita, marilah kita memahami kembali fikih-fikih ibadah, hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah yang kita lakukan, sehingga kita memahami tata cara setiap ibadah yang kita lakukan dengan tujuan ibadah itu diterima di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai penutup, apa syarat agar ibadah itu diterima di sisi Allah? Harus menanamkan konsep mahabbah ilallah, yakni kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita menghadirkan rasa cinta kepada Allah, yang timbul adalah sifat-sifat pengorbanan di dalam hati kita. Enteng setiap ibadah yang kita lakukan. Kenapa mungkin hari ini saudaraku sekalian, agak sulit kita mungkin di antara kita yang bangun malam melaksanakan ibadah sholat tahajud,
kita masih sering pakai kacamata logika kita. Kalau kita relakan di sepertiga malam kita untuk Allah, khawatir kita bangun pagi akan bekerja, khawatir kita bangun pagi akan mengantar anak sekolah, khawatir kita mengantuk di kantor. Dan pada saat itu kita tidak merelakan bangun malam kita kepada Allah. Akan tetapi orang-orang yang sudah mulai menanamkan konsep mahabbah ilallah, maka dia relakan dirinya, dia bangun di sepertiga malam, dia relakan sebagian waktu istirahatnya untuk berdoa, sujud di hadapan Allah, dia basahi wajahnya. Maka kalau kita mungkin jika boleh membandingkan ibadah-ibadah itu, setiap ibadah yang kita lakukan mana lebih istimewa? Apakah ibadah tahajud dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang dilaksanakan di waktu siang hari? Maka silahkan rasakan. Kalau mungkin Bapak tidak percaya, silahkan bangun malam ini, basahi wajah dengan air wudu, sujud, tunduk di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, rasakan kenikmatan ibadah tahajud. Lebih demi Allah, lebih berbeda dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di siang harinya. Ketika kita menguak sejarah kembali, bagaimana peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana pada saat itu ditantang oleh Allah agar kiranya Ibrahim siap menyembelih putranya Ismail yang masih kecil. Dan ternyata Ibrahim siap menjawab tantangan itu. Ibrahim siap menyembelih putranya. Kenapa dia lakukan hal tersebut? Karena dia telah berhasil menunjukkan rasa cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan rasa cintanya terhadap anak yang dia miliki pada saat itu. Semoga dengan memahami 3 syarat ini, yang pertama, syarat agar ibadah itu dilakukan harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, memahami ilmu dari setiap ibadah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menanamkan konsep mahabbah ilallah. Dengan memahami hal demikian, semoga setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi ibadah yang sia-sia yang kita lakukan, dan bukan termasuk ke dalam golongan kita orang-orang yang merugi, di mana nanti di hari akhirat setiap amal ibadah kita tertolak, zong adanya di hadapan Allah. Ketika kita bertanya, ya Allah, mana ibadah, mana pahala solatku, mana pahala puasaku, mana pahala hajiku? Akan tetapi kita tidak ikhlas melaksanakannya, kita tidak mengerti ilmu dari setiap ibadah yang kita lakukan, dan kita tidak menanamkan konsep mahabbah ilallah. Allah mengatakan pada saat itu, ibadahmu sia-sia, ibadahmu zong adanya, nol di hadapanku, maka nerakalah tempatmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berharap kita setiap ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita lakukan pada tahun yang telah lalu semuanya berterima, dan Allah juga perbaiki kualitas ibadah kita dengan izin dan ridhonya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di tahun-tahun mendatang, dan pada akhirnya kita semua menjadi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.